Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Mega Sri Banon. Di sini aku bakalan membahas mengenai mata kuliah manajemen pemasaran. Karena kita bakalan membahas sedikit produk yaitu Indomie. Kalian pasti tahu kan Indomie. Nah, kami yang beranggotakan Aulia Rahma Agista, Pini Imania, Tiara Mustikal Saldan, Resnio Alfianti, dan saya sendiri yaitu Mega Sri Banon. Kita lanjut aja ke pembahasannya. Check it out. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk Indomie. Nah, produk Indomie ini mie instan yang mudah sekali untuk dibuat. Nah, produk Indomie ini terbesar di dunia dengan 16 pabrik, 5 miliar paket Indomie diproduksi di setiap tahunnya, dan juga diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Teh Aulia. Saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi halayak sasaran produk Indomie. Jadi, produk Indomie sangatlah cocok dan bisa dirasakan oleh seluruh dunia karena produk Indomie memproduksi produk-produk yang disesuaikan dengan lidah yang ada di wilayah tersebut. Seperti Indomie memproduksi mie ayam geprek, berarti itu sesuai sekali dengan rakyat Indonesia. Mie kocok Bandung, terus Indomie juga memproduksi untuk wilayah-wilayah Timur Tengah, terus disesuaikan dengan wilayah-wilayahnya masing-masing. Terus Indomie juga memproduksi untuk daerah Australia. Lalu berdasarkan umur atau usia, Indomie sangatlah cocok atau bisa dinikmati bagi remaja ataupun orang dewasa. Bahkan sekarang Indomie mengeluarkan produk barunya yang bisa dinikmati oleh anak-anak yaitu My Noodles. Itu sangatlah cocok dan bisa dimakan untuk anak-anak. Dari segi harga, Indomie pun mempunyai harga yang cukup terjangkau karena agar bisa dibeli oleh semua kalangan, mulai dari kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Jadi siapapun bisa menikmati produk-produk Indomie. Tetapi Indomie juga mempunyai produk-produk yang premium seperti yang bisa digunakan atau bisa dibeli oleh masyarakat menengah ke atas. Baik teman-teman, di sini aku bakalan sedikit membahas mengenai PPT yang tertera, yaitu merancang komunikasi melalui iklan. Apa itu iklan? Iki PPT-nya. Iklan adalah setiap bentuk komunikasi non-persal mengenai suatu organisasi, yang dimana suatu organisasi atau servis, ide yang dibayar oleh suatu sponsor yang diketahui untuk iklan. Malah banyak sekali yang sudah tahu apa itu iklan gitu, yang membuat semua orang tahu ternyata ada produk baru nih, produk yang murah, Indomie, dan sebagainya gitu. Iklan ini biasanya dipasang di media cetak, media elektronik, koran. Biasanya Indomie itu sering muncul di TV teman-teman, dan itu makanan favorit aku banget, Indomie. Sering juga Indomie ini sering ditampilkan di sebuah sponsor acara, dan itu banyak sekali peminat. Tapi di era sekarang, di era teknologi, Indomie ini sering diiklankan di media sosial teman-teman, dan banyaknya peminat itu melalui internet. Jadi, strategi pemasaran ini melalui iklan ini selalu tetap diadopsi dan dipertahankan oleh PT Indomie, karena merupakan satu-satunya strategi yang paling laris dan menyeluruh. Begitu teman-teman yang aku bahas. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Check it out, bye-bye. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnio Alfianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, di sini ada menentukan tujuan. Indomie bisa digunakan menjadi makanan pokok karena mendukung karbohidrat yang tinggi. Indomie juga mampu membantu mengembalikan nafsu makan. Lalu aroma dan rasa Indomie memang susah untuk ditolak. Dua elemen ini yang membuat nafsu makan meningkat dengan drastis. Lalu Indomie juga dapat dimasak dengan mudah dan cepat sehingga bisa mempersingkat waktu. Baik, di sini juga ada
memilih saluran karena produk mie instan tahan lama dan tidak mudah rusak, sehingga produk Indomie tidak ada masalah jika menggunakan saluran distribusi yang panjang. Jadi dari produsen menyalurkan ke wholesaler, pedagang besar, lalu disalurkan kembali, biasanya dibeli pedagang atau pengecer seperti warung-warung dan akhirnya sampai ke tangan konsumen. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada menentukan anggaran. Nah, menentukan anggaran itu apa sih? Nah, di dalam strategi pemasarannya, Indomie telah melakukan segmentasi, targeting, dan positioning produk mereka. Nah, sehingga Indomie dapat memposisikan produk mereka di target pasar yang tepat sesuai dengan segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Aulia, yaitu tentang memutuskan media dalam produk Indomie. Nah, di sini diantaranya yaitu satu iklan. Untuk iklan banyak sekali yang sudah dijalankan, dan malah dengan iklan itulah yang membuat semua orang tahu ternyata apa produk baru dan produk murah, ternyata Indomie dan sebagainya. Yang kedua ada event. Event adalah yang merupakan kegiatan event ini dilakukan produsen atau masyarakat sebagai konsumen serasa lebih dekat dengan perusahaan ataupun produk yang ditawarkan. Yang ketiga ada pembuatan shopsite. Pembuatan shopsite ini adalah membuat pesan-pesan yang menarik tentang produk yang kita tawarkan, berupa spanduk yang kita beri secara cuma-cuma dan gratis kepada pihak warung atau kedai-kedai yang berada di seluruh penjuru negeri Indonesia dengan menampilkan nama toko, kedai warung, serta pemiliknya. Namun, di pihak warung atau kedai juga harus bekerja sama dengan pihak produsen dalam hal memasarkan produk yang dipasarkan. Nah, di sini juga ada kelanjutan materi, yaitu tentang mengukur hasil dari pemasaran produk Indomie ini. Iklan yang dilakukan oleh Indomie tentu berefek dengan penjualan atau pada penjualan mana penjualan semakin meningkat. Dengan melakukan kegiatan event ini, kita selaku produsen dan masyarakat sebagai konsumennya secara lebih dekat dengan perusahaan maupun produk yang kita tawarkan. Dengan mengadakan event-event seperti ini, kita mempunyai tujuan, yaitu untuk menawarkan dan mempromosikan, malah menjual produk yang ditawarkan. Shopsite merupakan pesan-pesan yang menarik yang akan disampaikan pada saat event tersebut agar terciptanya masyarakat yang mengetahui dan menyukai produk yang kita tawarkan, seperti pihak warung-warung kecil atau kedai, karena di sebagai penjuru sekarang hampir banyak yang membuka kedai warung Indomie dan banyak yang peminat yang datang atau berkunjung ke sana, di antaranya seperti anak-anak muda yang nongkrong ataupun main di kedai tersebut. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Indomie juga melakukan pembuatan iklan untuk produk Indomie. Lalu adanya event yang bertujuan untuk mendekatkan kita dengan produk-produk Indomie. Ya, jadi supaya kita tuh lebih dekat nih dengan produk-produk Indomie. Terus melakukan soft sigen, dan semuanya itu mempunyai keunggulan masing-masing, dan yang pastinya bertujuan untuk meningkatkan penjualan, pemasaran, dan pendapatan. Mirasa cukup presentasi yang kami bahas. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada pertanyaan, di komen di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye.